Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Idza darabtum fil ard fala junaha 'alaikum an taqsuru minas shalah. Ikhwati iman jamaah hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan juga kemampuan sehingga kita masih dapat melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu thalabul ilmi. Mudah-mudahan niat yang tertanam di dalam hati kita seterusnya ibtigha mardatillah, juga langkah kita dari rumah masing-masing sampai ke masjid ini dicatatkan oleh Allah Subhanahu wa taala jadi amalan makbulan sekaligus menjadi kifarat bagi dosa-dosa kita semua. Ikhwati iman jamaah hadirin wal hadirat rahimakumullah, melanjutkan bahasan yang terselang kemarin dengan bahasan yang lain, yaitu berkaitan dengan etika atau adab safar, yang kita masuk pada melanjutkan berkaitan dengan menjamak sholat. Nah, sebelumnya kita membahas ukuran jarak kategori musafir berapa meter atau berapa kilometer. Sabaraha apa kemarin teh kesimpulannya teh? 6 kilometer. Maka itu sudah disebut kategori safar. Dan di situ berlaku untuk kita ketika kita merasa bahwa itu adalah sebuah musafar, maka berlakulah syariat. Salah satu di antaranya rukhsah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu berupa qasar salat. Nah, yang insya Allah kita akan coba membahas dalam bahasan sekarang, yaitu diperluas seputar menjamak sholat. Nah, nanti ada dengan jamak qosornya juga akan kita bahas. Yang terkadang mungkin kita sudah tahu, sudah sering mendengar berkaitan dengan jamak sholat, tapi di sebagian umat muslim masih bingung sih, kumaha gitu jamak teh gitu kan. Ada jamak takdim, ada jamak takhir gitu kan. Kumaha cara pelaksanaannya? Bagaimana? Dan harus seperti apa? Harus di mana dalam melaksanakannya. Nah, itu insya Allah kita akan coba membahas berkaitan dengan hal ini, yang untuk mengingat kembali berkaitan dengan hukum menjamak sholat. Baik, kita lihat di dalam makalah. Menjamak sholat maksudnya mengerjakan 2 sholat pada satu waktu, seperti sholat zuhur dan sholat asar dilaksanakan pada waktu zuhur. Kemudian disebut dengan jamak takdim. Jadi jamak takdim itu menarik waktu yang selanjutnya ke waktu yang sebelumnya. Itu jamak takdim. Asar ditarik ke zuhur, itu disebut dengan jamak takdim. Atau mengerjakan sholat zuhur pada asar, pada waktu asar, disebut dengan jamak takhir, diakhirkan. Jadi sholat zuhur nanti digabungkan dengan sholat asar. Nah, itu disebut dengan jamak takhir. Jadi jamak takdim ditarik, kalau jamak takhir mah diakhirkan. Kemudian begitu juga sholat maghrib dan isya. Kemudian ada pertanyaan fikih mengenai apa dan bagaimana hukum menjamak sholat. Maka menjawab pertanyaan ini perlu diketahui terlebih dahulu bahwa menjamak sholat bukan merupakan syarat maupun rukun sholat. Itu yang harus kita catat. Jadi menjamak sholat itu bukan merupakan syarat maupun rukun sholat. Yang artinya kalaupun tidak dilaksanakan maka sah sholatnya. Tidak menjamak gitu. Seperti di perjalanan, mual di qasar, sah silahkan. Mangga saja. Karena bukan kategori syarat atau rukun
sholat. Tapi merupakan rukhsah, keringanan dari Allah, bukan azimah, ketetapan. Begitu. Jadi jamak sholat itu adalah merupakan keringanan yang diberikan oleh Allah. Jadi jangan sampai ada anggapan kalau tidak menjamak sholat itu sah gitu sholat. Tidak. Tapi juga nanti jangan ada anggapan kalau orang yang senantiasa menjamak, misal contohnya di perjalanan, di kosore haben gitu. Dan kita juga jangan merasa risih karena dia juga sedang melaksanakan syariat yang ditetapkan oleh Allah gitu. Jadi boleh, mangga gitu. Jadi ketika teman kita ada yang menjamak ngosor sholat nanti gitu kan. Di asar ditarik ke zuhur 2 rakaat. Begitupun ketika isya dan maghrib, isyanya ditarik ke maghrib 3 rakaat dan 2 rakaat. Itu tidak perlu dipermasalahkan karena dia sendiri pun sedang melaksanakan syariat yang ditetapkan oleh Allah. Fala junaha, itu tidak akan dosa ketika dalam musafir kita menjamak qasar atau hanya mengqasar saja. Jadi jangan ada pelaksanaan ketika musafir teh jamak qasar gitu. Jadi ketika musafir teh kesana teh jamak qasar. Padahal teh qasar itu meringkas. Nanti pengamalannya ada jamak, ada qasar saja. Ada jamak qasar, ada qasar saja. Seperti nanti ada dalilnya. Berkaitan dengan Rasulullah SAW 4 rakaat di Madinah, tapi ketika sampai ke Dzulhulaifah, Rasul melaksanakan sholat asar itu 2 rakaat. Kenapa sholat asarnya menjadi 2 rakaat? Karena Rasul sudah masuk pada ukuran musafir, safar, sehingga qasar atau meringkas sholat itu sudah berlaku untuk musafir. Jadi bukan jamak wae gitu. Karena kita atau sebagian umat muslim memahami ketika musafir teh kudu jamak we gitu. Henteu oge gitu. Jadi mengambil kosornya saja itu pun bisa oleh kita. Tapi kalau kita memanfaatkan jamak kosornya, silahkan. Alangkah lebih baik juga karena untuk meringankan kalaupun ternyata kita ada keperluan ketika musafir itu sehingga meringankan keperluan kita. Begitu. Jadi kalau misalkan ibu di bumi ketika masuk waktu duhur, nah maka laksanakanlah duhur 4 rakaat terlebih dahulu supaya jongjon. Nah nanti ketika di perjalanan kan asar ya. Nah tinggal qasar we. Kalau kita sudah menempuh jarak musafir, berarti pelaksanaannya 2 rakaat asar teh. Nah itu. Jadi untuk istilah-istilah yang sering kita dengar. Nah, jadi jangan sampai ada anggapan atau ada rasa bahwa ketika melihat umat muslim sebagian ketika musafir di qasar salat nanti atau di jamak qasar. Jadi jangan ada rasa naon atuh dan geus nepi ieu. Tidak boleh seperti itu. Karena memang sedang melaksanakan syariat yang ditetapkan oleh Allah juga. Ibu opat, mangga eta mah gitu kan. Karena melaksanakan juga syariat, berarti tidak mengambil qasar, tidak mengambil rukhsah gitu mah. Anu qasar berarti mengambil rukhsah, syariat juga sama gitu. Dan jangan sampai ada anggapan ngurangan pahalana henteu eta mah urusan Allah gitu. Karena melaksanaan syariat ketika Allah dan Rasulnya menetapkan ya berarti ada ukurannya masing-masing. Begitu. Nah, coba kita lihat lanjutkan. Nah, jadi bahwa sholat jama' atau menjamak sholat itu bukan merupakan syarat maupun rukun sholat, tapi merupakan rukhsah, keringanan. Melaksanakan hukum rukhsah mesti ada penyebab atau udzur. Nah ini Bu gitu. Jadi ketika kita melaksanakan rukhsah, keringanan yang diberikan oleh Allah, maka harus ada sebabna atau udzur. Naon jadi sebabna sehingga kita melaksanakan rukhsah, keringanan itu harus ada sebabnya. Apabila sengaja mengerjakan sholat di luar waktunya, gitu. Mana tadi? Nah, mesti ada sebab atau udzur. Karena pada asalnya sholat itu 5 waktu harus dikerjakan di dalam waktunya. Gitu hukum asal kan begitu. Jadi sholat itu harus dilaksanakan di 5 waktu yang pada waktu
waktunya. Itu mestinya seperti itu. Nah kemudian datang rukhsah. Nah rukhsah itu dilaksanakan harus ada sebab atau udzur. Jadi kalau tidak ada sebab atau udzur maka tidak sah untuk melaksanakannya. Apabila sengaja mengerjakan sholat di luar waktu tanpa ada sebab yang diizinkan oleh syariat, maka sholatnya tidak sah. Naon sebab dapat di akhir-akhir Korea sudah begitu gitu. Maka kagok cenah tidak sah begitu teh. Keun we tungtung oge gitu. Yang penting kita ada waktu gitu kan, atau masih berada di dalam waktu itu. Maka laksanakan. Cuma nanti harus diperhatikan ada waktu-waktu yang dilarang, tidak boleh kita melaksanakan sholat. Ada waktu-waktu yang dilarang. Maka harus menjadi perhatian. Kalau misal sudah menginjak 5 menit ke waktu asar itu atau ke waktu adzan, maka jangan dulu sholat. Berarti kewe gitu. Kalau misalkan memang kita tertinggal atau waktunya sudah mepet pisan, maka 5 menit ke waktu adzan tong waka gitu. Kewe berarti dianjurkan begitu. Jadi patokannya 5 menit ketika mau adzan itu sudah selesai sholat. Begitu. Nah itu. Nah kemudian selanjutnya hanya saja sudah terjadi perbedaan dalam hukum menjamak sholat ini, mulai dari karangan para sahabat Nabi SAW sampai sekarang tentang apa yang menjadi sebab atau udzur bolehnya menjamak sholat. Agar lebih jelas, mari kita perhatikan beberapa subjudul yang akan kita bahas di materi ini. Yang pertama Pak, jamak takdim di tempat sendiri. Apakah bisa jamak takdim dilaksanakan di tempat sendiri ketika mukim? Nyata ditarik waktunya, asar ke zuhur, isya ke maghrib. Apakah bisa? Apakah ada? Maka sepengetahuan kami itu maksana abi reng-rengan pun guru gitu, banyak itu. Jadi setelah meneliti dan mencari berkaitan dengan pengamalan jamak takdim di rumah sendiri, itu tidak ditemukan contohnya dari Rasulullah SAW maupun para sahabatnya menjamak takdim di tempat sendiri. Sunnah Rasulullah apabila beliau hendak bepergian dan sudah tiba waktu zuhur misalnya, maka beliau akan sholat zuhur terlebih dahulu gitu. Kemudian berangkat dan sholat asarnya dilakukan di perjalanan. Tapi sebagian umat muslim aya nu ngamalkeun teh ditarik we asar nate. Ketika mau hendak bepergian ternyata masuk waktu zuhur, meh jongjon cenah di jamaah nate di dieu keneh gitu. Jadi di jamaah nate di rumah keneh, jeung di kosor deh di jamaah nate. Nah, maka ternyata tidak ada contohnya dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ada yang seperti itu. Ketika mau hendak pergi, Allahu Akbar, zuhur. Nah, karena anggapannya mau bepergian, sehingga mereka mengamalkan duhur dan asar itu ditarik gitu. Dikosor, padahal teu acan angkat nama. Maka pengamalan sholat ketika masih di tempat itu sempurna. Sebagaimana Rasul. Nah, coba kita lihat hadisnya. Hadisnya riwayat Bukhari dan Muslim. An Anas bin Malik dari Anas bin Malik, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam salat zuhra bil Madinah arba'an. Salat zuhur di Madinah 4 rakaat. Kenapa 4 rakaat? Di Madinah tempat sendiri. Nah, Rasul di Madinah 4 rakaat. Wa sholal asri bi Dzul Hulaifati rakaatain, dan sholat asarnya di Dzul Hulaifah Rasul 2 rakaat. Nah, di Madinah 4 rakaat. Ada di lemburnya. Nah, dari tempat tinggalnya. Maka Rasul melaksanakan sholat zuhurnya 4
rakaat karena belum statusnya musafir, Bu eta. Teu acan urang teh teu acan angkat, statusnya masih mukim urang teh. Maka ketika melaksanakan sholat pada waktu itu harus tam sempurna. Upami duhur nya 4 rakaat teu tiasa dikosor atau menarik waktu yang selanjutnya nyaeta asar ka duhur. Teu aya, ternyata Rasul tidak seperti itu. Rasul tetap melaksanakan waktu yang itu terlebih dahulu, kemudian nanti di asar, yang kewe asar mah karena belum masuk waktu asar, Rasul berangkatlah dalam perjalanan dan ketika sampai ke Dzulhulaifah, di perjalanan itu sudah memenuhi syarat musafir minimal 6 km. Misal 6 km sudah masuk musafir, maka masuk waktu asar. Nah, waktu asar oleh Rasul dilaksanakan 2 rakaat. Berarti Rasul hanya melaksanakan qosorna hungkul eta teh. Gitu. Jadi nanti ada istilah jamak qosor, ada istilah qosor. Nah, ini yang harus kita tempatkan. Kalau jamak qosor sekali lagi tadi jamak teh menggabungkan 2 waktu dalam 1 waktu. Menjamak. Kalau ditambah qosor jamak qosor berarti dalam 2 waktu di 1 waktu diringkes anu asalna 4 janten 2 asar ditarik ka duhur, duhurna 2 rakaat, asarna 2 rakaat dengan 2 kali qomat eta teh. Begitupun isya dan maghrib kalau jamak qosor. Tapi kalau hanya mengambil qosor saja ya berarti waktu itu yang kita ambil. Asar qosor we. Kenapa dikosor? Kan sudah memenuhi syarat musafir urang. Sudah termasuk kategori safar. Nah, maka pengamalan jamak takdim, Bu, Pak, itu tidak ada contohnya dari Rasul dilaksanakan ketika di rumah. Gitu. Jadi, teu aya upami ibu nuju di bumi menarik waktu yang selanjutnya ke waktu sebelumnya. Berarti harus sesuai dengan urutan seperti itu. Begitu, Bu. Nah, misal ibu teh ke Korea gitu kan. Ya, komo asar deui nya rek ditarik lah ka duhur. Nah, nuju eta teh komo nuju nonton sinetron gitu. Isa kararagok deui. Tarik lah isa ka magrib. Nah, tiasa upami di bumi. Kan sesuai saja, laksanakan sesuai dengan waktu. Kemudian yang selanjutnya, jamak takhir. Berarti jamak takhir mah diakhirkan waktunya. Jamak takhir di tempat sendiri. Para ulama berpendapat adanya jamak takhir di tempat sendiri dengan hadis-hadis sebagai berikut. 1. Hadis riwayat Muslim. An Ibnu Abbasin dari Ibnu Abbas anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sholat bil Madinati sab'an wa thamaniyan adzuhra wal asra wal maghriba wal isya'a. Pernah sholat di Madinah 7 dan 8 rakaat. Nah, tiasa margi kasiangan. Sanes kasiangan kakantun. Duhur, asar, maghrib sareng isya. Rasulullah kantos gitu kan. Jadi sampai 5 waktu gitu. Sampai 4 waktu. Asar, tilunya. Duhur, asar, maghrib, isya gitu. Nah, jadi di jamak takhir gitu. Jadi 4 waktu itu. Kemudian dalam hadis yang lain, hadis riwayat Muslim, An Ibnu Abbasin dari Ibnu Abbas, qala ia berkata, jamaah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul menjamak baina dhuhri wal asri wal maghribi wal isya'i bil Madinah. Antara zuhur, asar, maghrib dan isya di Madinah. Fi ghairi jaufin wala matorin. Yang tidak takut juga tidak hujan. Jadi Rasul menjamak 4 waktu ini, Bu, gitu. Jadi menjamak 4 waktu ini tidak ada alasan. Maksudnya tidak dijelaskan alasan. Padahal itu dalam kondisi ketakutan seperti berperang dan tidak juga dalam keadaan hujan lebat gitu. Tapi Rasul menjamak.
Nah, itu kan. Nah, ini. Kemudian juga dalam redaksi atau riwayat Abu Daud ada tambahan. Faqila li Ibni Abbasin, Ibnu Abbas ditanya, ma aroda ila dzalika, apa yang beliau kehendaki melakukan itu? Aroda alla yurji'a ummatahu, beliau ingin tidak menyulitkan umatnya. Hadis riwayat Abu Daud. Kemudian selanjutnya hadis riwayat Bukhari dan Muslim. An Ibni Abbasin, dari Ibnu Abbas, qala, ia berkata, sholaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku pernah sholat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, samanian jami'an wasab'an jami'an, 8 rakaat di jama' dan 7 rakaat di jama'. Qultu ya Abas Sa'tai adunnuhu akharu dhuhra wa ajjalal asra wa akharal maghriba wa ajjalal isya'a qala ana adunnu dzaka. Nah, kemudian wahai Abu Sa'ta, aku mengira beliau mengakhirkan zuhur dan menyegerakan asar, dan mengakhirkan maghrib dan menyegerakan isya. Abu Sa'sa berkata, aku pun mengira demikian. Cing, kumaha maksudna? Gitu. Janten dino hadis ieu mah lebih diterangkan ku para sahabat mengira bahwa Rasul ternyata bukan menjamak sebetulnya mah. Bu, tapi dekat waktu nate pelaksanaan di antara dua waktu eta. Jadi sahabat Ibnu Abbas sareng Abu Sa'sa mereka mengira bahwa Rasul melaksanakan sholat duhur di akhir waktu. Di akhir waktu duhur. Dan ketika masuk waktu asar, Rasul menyegerakan sholat asar. Di zaman itu tidak, karena masih pada masing-masing waktunya. Hari duhur mah di akhir gitu, akhir waktu duhur, dan ketika di asar Rasul mengawalkan waktu asar. Salatna diawalkeun. Begitu. Nah, inilah sangkaan atau perkiraan dari dua sahabat, yaitu Ibnu Abbas dan Abu Sa'sa. Maka diterangkan hadis di atas memang sahih, tidak ada satu lafaz pun yang bertentangan, malah saling melengkapi satu sama lainnya. Upami hadis anu tadi mabu dari Anas, Ibnu Abbas gitu hilap tadi nomorannya punten. Nyata jama tahir di tempat sendiri, hadis anu luhurna Ibnu Abbas kene gitu kan. Dua hadis anu luhurna tidak menerangkan Rasul di akhir waktu zuhur dan asarnya didahulukan. Maghrib di akhir waktu maghrib dan isanya didahulukan. Malah ternyata dijelaskan di hadis yang terakhir ini bahwa perkiraan atau sangkaan Ibnu Abbas Rasul seperti itu. Jadi saling menjelaskan antara satu hadis yang satu dengan hadis yang lain. Tuhnya. Halo. Lumayan ya. Gitu. Tapi biasa dipahami. Karena tuh yang kena dipahami. Gitu. Nah, maka lihat keterangannya di bawah. Hadis di atas memang sahih, tidak ada satu lafaz pun bertentangan, malah saling melengkapi satu sama lainnya. Karena hadis-hadis di atas sedang menerangkan satu kejadian yang sama, namun diriwayatkan dengan jalur sanad yang berbeda dan matan yang berbeda. Sanad naon? Jadi sanad runtuyan yang menerima atau yang menyampaikan hadis Rasul. Nyata anu ngadugikeun hadis ieu teh henteu sajalmi salerasna mah Bu, tapi banyak orang, cuman anu disertakeunna Ibnu Abbas hungkul. Upami disertakeun mah seueur sanadna. Teras matan, ari matan teh naon? Tah istilah-istilah ilmu hadis. Ari matan teh naon? Matan teh redaksi hadisna. Itu matan disebutnya. Jadi orang yang menyebutkan dari Ibnu Abbas, ta eta teh sanad disebatna. Upami matan mah redaksina isi hadisna. Gitu.
Nah, mulai lumayan yang berbeda. Namun hadis-hadis tersebut tidak bisa hanya dipahami satu hadis saja dengan mengabaikan hadis yang lainnya. Akan tetapi semua hadis tersebut harus dipadukan, disatukan, dihubungkan agar tidak berkesimpulan salah dari hadis-hadis yang benar adanya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjamak sholat duhur, asar, dan maghrib isya di Madinah atau di tempat sendiri, bukan benar-benar menjamak tahir gitu. Bukan sebenar-benarnya Rasul teh menjamak tahir, jamun hakikiyun, padahal ternyata akan tetapi kelihatannya dijamak eta teh. Waktos di tempat sendiri. Ya kan sigano dijamak padahal mah ternyata tidak dijamak. Sebagaimana Ibnu Abbas sendiri mengatakan, aku mengira beliau mengakhirkan zuhur, halaman kedua, dan menyegerakan asar, dan mengakhirkan maghrib, dan menyegerakan isya. Artinya Nabi masih melaksanakan sholat zuhur pada waktu zuhur dan sholat asar pada waktu asar. Demikian juga sholat maghrib dan isya dilaksanakan pada waktu masing-masing. Ternyata sangkaan Ibnu Abbas itu sama dengan Abu Sa'la. Ia berkata, aku pun mengira demikian. Nah, maka perkiraan Ibnu Abbas dan Abu Sa'la itu dapat diterima benar. Demikian adanya. Karena jika Nabi SAW benar-benar menjamak zuhur, asar, dan maghrib isya dengan tanpa sebab atau uzur, maka hal itu tidak dapat diterima. Gitu. Jadi ternyata Rasul itu bukan menjamak menjamak takhir. Tapi Rasul itu mendekatkan gitu, Bu. Ya kan waktu nate dekat sehingga ku para sahabat mengira bahwa Rasul gitu kan sebetulnya bukan menjamak tapi mengakhirkan waktu zuhur dan menyegerakan waktu asar, mengakhirkan waktu maghrib dan menyegerakan waktu isya. Jadi masing-masing pada waktunya. Ketika Rasul berada di rumahnya sendirinya di Madinah. Begitu. Nah, maka kalau ternyata menjamak tahir tidak ada sebab atau udurnya, maka tidak bisa diterima. Gitu. Seperti yang dijelaskan di atas, bahwa menjamak itu rukhsah, sedangkan rukhsah harus ada penyebab atau udur. Sebagaimana Ibnu Taimiyah mengatakan, amal jam'u fasababuhul hajatu wal udru. Adapun menjamak sholat adalah karena ada hajat, kebutuhan, dan adanya udzur, halangan. Idza ihtaja ilaihi jama'a fi safaril qasiri wa tawili wa kadzalikal jam'u lil matori wa nahwihi wa lil maradi wa nahwihi. Jika seorang perlu untuk menjamak sholat, maka ia boleh menjamaknya pada safar yang singkat, maksadama anu qasor teh, atau ketika safar yang waktunya lama, henteu dikosor. Begitu pula seseorang boleh menjamak sholat karena alasan hujan dan kesulitan semacam itu, atau karena sakit dan sebab lainnya. Karena sebab menjamak sholat adalah untuk menghilangkan kesulitan pada kaum muslimin. Itu. Jadi ketika di rumah ternyata tidak bisa dijamak tahir dengan kesengajaan, tapi tetap harus ada rukhsah. Takdim upami jamak takdim sudah jelas, itu mah teu aya jamak takdim mah contona. Tapi untuk jamak tahir itu bisa dilaksanakan di tempat sendiri, tapi syaratnya harus ada udzur teh. Satu kaboboan, tanapi teu damang, gitu repot. Nah, itu boleh. Begitu. Di jamak tahir. Bapak teh istirahat, bobot di duhur nepi ka isya.
Wah, lewat tuh eta waktu adzan gitu kan. Bablas. Nah, maka boleh di jama takhir? Boleh. Tapi teu tiasa langsung jama sadayana. Tetap dua waktu. Karena asar ka maghrib mah teu tiasa di jama. Itu. Jadi duhur ka asar, maghrib ka isya, dan itu sesuai dengan urutan. Itu sesuai dengan urutan waktunya. Atau ketika kita bangun 4 waktu ketinggalan teh, buka teh pas isya, maka dilaksanakan itu dari duhur, asar, maghrib, kemudian isya. Jadi sesuai dengan urut begitu. Kalau ditakdirkan ternyata orang kasihan. Nah itu pun kalau kita sholatnya sendiri. Tapi kalau ikut berjamaah dengan yang ada di masjid, maka ikut dulu waktu yang sedang dilaksanakan di masjid. Itu. Tapi kalau sendiri itu sesuai dengan urutannya. Urutan waktu. Itu Bu. Nah, kemudian jama takdim dan jama takhir pada waktu safar. Menjama sholat pada waktu safar pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Namun bukan merupakan syarat atau rukun sholat, tapi rukhsah atau keringanan bagi umatnya. Menjama sholat pada waktu safar bisa dengan cara melaksanakan sholat duhur dan asar pada waktu duhur. Aduh. Iya mah. Gogoda. Ya. Nah, jantan upami di waktu safar mah, Bu, pernah Rasul baik itu jama takhir ataupun jama takdim. Menjamak sholat pada waktu safar bisa dengan cara pelaksanaan sholat duhur dan asar pada waktu duhur. Berarti disebutnya jama takdim. Atau melaksanakan sholat duhur pada asar. Sholat duhur dan asar pada waktu asar. Disebutnya jama takhir. Demikian pula isya, sholat maghrib dan isya. Bisa itu di waktu maghrib ataupun di waktu isya. Itu ketika safar. Jadi safar mah fleksibel, Pak. Itu musafir mah fleksibel. Bade takdim bade takhir mangga gitu. Cuman sekali lagi bahwa itu bukan merupakan rukun atau syarat. Gitu. Eta mah keringanan. Coba kita lihat hadisnya. Hadis riwayat Muslim. Ani Ibnu Abbasin dari Ibnu Abbas, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jama'a baina sholati fi safaratin, menjamak sholat pada suatu perjalanan. Safaroha fi ghazwati Tabuka, ketika perang Tabuk, fajama'a baina dhuhri wal asri, beliau menjamak zuhur dan asar, wal maghribi wal isya'i, serta maghrib dan isya. Qala Sa'idun, Sa'id bertanya, fakultu libni Abbasin, kepada Ibnu Abbas, ma hamalahu ala dzalika, apa yang membuat beliau berbuat begitu, maksudnya melaksanakan sholat jama. Qala Ibnu Abbas menjawab, aroda ala yukhrija ummatahu, beliau berbuat demikian ingin agar tidak menyulitkan umatnya. Jadi rukhsah eta teh Bu, keringanan untuk kita. Jadi kalau ibu dan bapak sedang safar mudik, nah, kemana mudikna? Ciamis. Gitu. Ciamis mah itu. Beladinya. Ciamis. Nah, ketika kita sampai di Ciamis, kita kan sudah membahas kemarin lah tentang safar. Ari safar teh manana teh sanes di perjalanan hungkul. Awas. Jadi makna musafir itu bukan di jalan, tapi perjalanan. Panyabaan lah, urang mah. Ari panyabaan makan baik itu ketika masih di jalan atau sudah di tempat lokasi. Nya tempat tujuan disebut panyabaan kan? Panyabaan tah itu musafir teh.
Jadi, maka meskipun kita sudah sampai ke lokasi, itu bukan tempat kita. Maka boleh untuk dijamak qashar. Silahkan. Da ibu teh nya capek gitu Pak. Pokoknya mah tunduh we jeung tunduh gitu. Tah, capek gitu kan. Nah, maka manfaatkan apa yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan. Rusuh gitu keringanan. Sok we anggap urang. Cak ibu teh mani asa kumaha? Nah, ulah asa kumaha gitu. Dan itu mah syariat. Ibu mau mengambil mangga tidak pun sok mangga silakan. Gitu we. Gitu. Jangan sampai ada perasaan asa kumahanya di qashar henteu gitu. Jangan ada perasaan seperti itu. Karena syariat eta mah gitu. Melaksanakan silakan, tidak punya mangga gitu. Eta mah. Da itu mah sedekah di Allah gitu. Rukhsah teh. Jadi tujuannya agar tidak menyulitkan umat. Nah, jadi bageurna Allah ka urang sadayana ketika safar. Kemudian dalam hadis riwayat Abu Dawud, an Mu'adz bin Habalin dari Mu'adz bin Jabal dari Mu'adz bin Jabal. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana fi ghazwati Tabuka, pada waktu perang Tabuk, idza zaghati syamsu qabla an yartahila jamaah baina dhuhri wal asri. Apabila sudah tergelincir matahari sebelum pergi, maka beliau menjamak zuhur dan asar pada waktu zuhur. Kemudian wa iyartahil qabla antazi ghasyamsu akhara dhuhra hatta yanzila lil asri, dan apabila pergi beliau sebelum matahari tergelincir, maka beliau mengakhirkan zuhur hingga datang waktu asar. Wa fil maghribi mithlu dzalik, dan demikian pula pada waktu maghrib seperti itu. Kemudian hadis yang selanjutnya, hadis riwayat Bukhari. An Ibni Abbasin, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoi kepada keduanya. Qala, ia berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajma'u baina sholati dhuhri, pernah menjamak sholat duhur, wal asri, dan asar, idza kana ala dhuhri sairin, apabila beliau berada di tengah perjalanan, wa yajma'u bainal maghribi wal isya, dan menjamak antara maghrib dan isya. Gitu. Manfaat kurang untuk melaksanakan sholat jama', baik itu jama' takdim ataupun jama' takhir, yaitu qashar, keringanan dari Allah. Ambil we kurang. Kemudian yang selanjutnya hadis riwayat Muslim. An Anasin qala, dari Anas, ia berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam idza arada an yajma'a baina sholataini, apabila hendak menjamak antara dua salat, fi safari, pada waktu safar, akhara dhuhra, maka beliau mengakhirkan zuhur, hatta yadkhula awwalu waqtil asri, hingga masuk waktu asar. Summa yajma'u bainahuma, kemudian menjamak keduanya. Gitu. Nyata nuju musafir mah bu jongson ibu teh bade kedeui we duhur mah gitu. Bade diasarkeun we dengan waktu asar. Tenang gitu. Ketika safar mah itu udah ada rukhsah dari Allah. Nah iya, jadi upami orang tos terang ilmu nama teu keung gitu tah. Dan tidak terlalu banyak naon namina teh keraguan. Karena sudah tahu ilmunya, sehingga kita pun bisa mengamalkannya. Eta gitu. Kemudian hadis selanjutnya halaman ketiga. An Salimin an abihi, dari Salim dari ayahnya. Qala, ia berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yajma'u bainal maghribi wal isya'i idza jadda bihi sayru. Pernah menjamak antara maghrib dan isya apabila disebabkan oleh perjalanannya. Tuh gitu.
Kalau bade ditakdimkeun, bade di akhirkeun. Mangga. Atau ibu ketika ka Ciamis teh macetna luar biasa. Di tengah jalan. Rek turun, teu bisi maju. Itu banyak keur salat bari nuturkeun. Itu. Tos we na mobil, Bu. Nah, atuh kan teka kulon dengan mayuna oge. Di kendaraan mah boleh kemanapun itu teu kedah hawartos. Ibu kedah milarian kiblatna kudu ka mana? Manyar kudu malih heula ka tukang. Nah, apalagi kan di mobil umum misal dari mobil pribadi makan tiasa nyisi heula urang teh. Tapi mobil umum makan sesah. Gitu. Pasti weh gitu kan di mobil. Silakan sholat weh gitu kan. Didinya dina mobil. Kemudian tayamum, Bu. Tidak perlu wudu. Tayamum weh. Di mana tayamum kan taya keusik nah kudu milarian keusik sagala. Pamita aya keusik berarti kudu mekel di dia gitu kan. Di mobil. Mekel keusik. Nah, kan sohidan kategori naoge debu. Ada kategori debu itu kan di mana-mana pun ada. Dina jog aya dek we gitu. Tayamum. Maka cukup tinggal langsung sholat. Sholatna kumaha? Jama kosore, ringkas ku urang. Ambil sedekah dari Allah Subhanahu wa taala. Antak suruh gitu kan. Sok we kosor fala junaha, da teu dosa gitu. Boleh saur Allah teh. Jadi untuk meringankan kita, urang teh jadi jongjon oge dina mobil teh tereuas. Anapun ternyata ditakdirkan ku Allah ada satu hal punten musibah, urang mah tos nyumponan ibadah gitu. Seperti itu. Jadi kalau misalkan ternyata macetnya luar biasa atau saya urang sholat di dina mobil, di kendaraan. Karena pernah terjadi teh ada sahabat yang ikut rombongan, Bu, gitu kan. Ikut rombongan. Nah, dan seolah-olah ada bagus gitu kan. Nya soleh eta sahabat teh. Maka dia berinisiatif untuk melaksanakan sholat dulu. Dan tertinggal oleh rombongan. Melaksanakan sholatna kumaha? Turun dina ontakna. Nah kemudian ketika sudah sampai, kan katinggalon buta. Ketika sudah sampai, maka diingatkan. Rasul saja ketika melaksanakan sholat di atas kendaraan, dina kendaraan. Tanpa harus turun terlebih dahulu. Naik onta bukan? Naik onta, kedua onta mereka mana wae oge gitu. Mayuna dari nuju rombongan mah da moal ka mana-mana onta oge pasti nuturkeun rombongan eta teh. Begitu. Nah, jadi ketika ada seseorang yang dinaik kendaraan turun tapi ketinggalan rombongan, ternyata tidak dibenarkan gitu. Siga nu hade padahal salah. Naon madorotna lebih besar apalagi ketinggalan rombongan pada waktu itu. Bisi aya naon-naon kan gitu. Maka salatlah di atas kendaraan unta. Atuh unta teh kan teu kaki pelacan malikna. Itu naon atuh gitu kan. Ka mana we mayuna. Nah begitupun ibu sok sanaos mayuna ka Wetan itu mudikna ka Ciamis. Atau udah kusabab hoyong modal kiblat aya aturan muter heula yang moal mungkin atuh. Gitu kendaraan gitu. Nyata naon namina teh malik ka mana we. Supir teh, nu sholat, aduh, udah balik heula gitu. Wow, gitu. Supir ge. Padahal silakan saja di kendaraan mah balikna kemanapun itu, Bos. Gitu. Jadi nuju macet gitu mah wah pokona mah urang manfaatkeun. Bahkan buka pun bisa, Bu gitu. Nuju saum, ibu teh mudik teh kan, Hamil 5 atuh. Hamil 5 tos mudik ka ditu. Tapi macet. Dari tujuan teh hoyong macet, tapi teu rame. Tapi batur oge sarua ini Hamil 5. Macet atuh sami macet luar biasa. Maka musafir urang teh boleh buka silakan. Buka we jong-jong teu kada isin atuh gitu. Anu nuju saum ya. Da batur kayak kantosan musafir urang. Komo pami ibu mabok mah. Tong ditahan-tahan. Kaluarkeun gitu. Teu kengeng ditahan-tahan. Kaluarkeun deui. Nah begitu jantan Pak. Jadi keringanan yang diberikan oleh Allah tujuannya tidak menyulitkan. Sok anggo kurang, ulah disia-siakeun. Da sedekah di Allah, gitu. Nah itu. Kemudian dalam hadis selanjutnya dari Aslam ia berkata, aku pernah bersama Abdullah bin Umar
di jalan menuju Mekah. Kemudian sampai kepadanya Sayyidatu Waj'in yang sakit dari Sofiyah binti Abu Ubaid. Lalu ia menyegerakan perjalanannya hingga setelah hilang syafaq masuk waktu Isya. Ibnu Umar turun lalu sholat maghrib dan Isya. Ia menjamak keduanya. Kemudian ia berkata, sesungguhnya aku melihat Nabi SAW apabila direpotkan oleh perjalanannya, maka beliau akan mengakhirkan maghrib kepada waktu Isya dan menjamak keduanya. Gitu. Itu repot orang teh kondisinya atau sejamak. Gitu, canak. Nah, hadis-hadis yang menerangkan Rasulullah menjamak sholat pada waktu safar sangatlah banyak dan hadis-hadisnya sahih. Ada sholat-sholat yang dijamak takdim, ada pula yang dijamak takhir. Akan tetapi masalahnya sama dengan di atas, memahami hadis-hadis tentang Rasul, menjamak jangan menyimpulkan dengan satu hadis. Pak, itu terbiasa orang Jawa menyimpulkan hukum hanya menyampaikan satu hadis dengan mengabaikan yang lainnya. Sebagian hadis hanya menerangkan Rasulullah menjamak sholat, sedangkan hadis yang lainnya menerangkan dengan penyebabnya. Malah diterangkan dengan kronologisnya. Dengan hadis-hadis di atas bahwa berpendapat Rasulullah SAW menjamak sholatnya itu ada penyebab atau udurnya. Yang pasti penyebabnya bukan safar semata-mata, tapi adanya sebab atau ilat yang lainnya. Gitu. Untuk safar unggul. Nujantan sebabnya tadi teh repot ibu teh gitu kan. Aduh, pokoknya maya ribu weh. Nah, maka silahkan. Karena safar ilah untuk qashar sedangkan jamak karena hajat. Ilat atau penyebab lainnya baik dilakukan pada waktu safar atau di tempat sendiri. Safar mah tiasa di qashar atau jamak qashar, tapi di tempat sendiri mah tiasa diringkas gitu. Kekengeng diringkas. Jamak takdim tak aya, tapi jamak takhir mungkin ada ketika ada sebab. Nyata kasiangan teh kurang teh, kabogohan teh kakantun karena ada ilat, hal-hal yang memang ternyata susah untuk ditinggalkan, tiba-tiba akhir sholat nate. Gitu. Nah, ketika di rumah sendiri, silakan di jamak takhir kalau ada sebabnya. Cuma tetiasa di qashar, tetap wetam, opat dengan 2 kali kok. Gitu. Kemudian menjamak 2 sholat dengan 1 adzan dan 2 iqomat. Mengumandangkan adzan dan iqomat memang bukan syarat atau rukun sholat. Gitu. Tapi merupakan ibadah yang hukumnya sunnah. Apabila hendak melaksanakan sholat wajib, baik berada di tempat sendiri maupun pada waktu safar. Pada asalnya, 1 adzan untuk 1 sholat, begitu juga halnya iqomah. Namun, apabila sholatnya dijamak, maka adzan cukup 1 kali, sedangkan iqomah dilakukan tetap untuk setiap kali melakukan sholat wajib. Gitu. Dan pada dasarnya, qomat dan adzan itu 1 kali untuk 1 waktu. Duhur adzanna sakali, qomatna sakali. Asar adzanna sakali, qomatna sakali. Tapi ketika dijamak, asar ka duhur misal melaksanakan 2 waktu dalam 1 waktu di waktu duhur, maka ada nama cukup sekali tapi qomatna 2. Gitu. Ketika dijamak, baik itu jamak takdim ataupun jamak takhir. Begitupun sama. Ketika di jamak takhir, maka cukup waktu asar we adzan mah. Teu kedah di adanan deui anu duhurna mah gitu. Tapi qomat 2 gitu 2 kali. Nah itu. Jadi ketika dijamak, kemudian cara kaifiat jamaknya, kalau kita mau menjamak itu tidak boleh terselang dengan yang lainnya. Pak. Teu kengeng wirid heula. Langsung atuh. Begitu. Jadi jangan ada selangan heula jeda. Jadi setelah salam zuhur, assalamualaikum, langsung angkat deui qomat langsung. Nanti wiridna di akhir gitu. Mohon dihijikeun. Nah, kecuali
nanti ada keanehan, bukan keanehan. Satu perbedaan di sholat Jumat ya sama bapak-bapak. Jadi untuk bapak-bapak nanti kan sholat Jumat. Nah, di perjalanan kita mengambil Jumat. Pada di jama asar teh. Boleh ditarik jama takdim asarna. Boleh silakan. Jadi waktu saat sholat Jumat teh langsung sholat asar. Nah, engke teh bahasana teh benten. Bahasana teh. Jadi sanes jama itu tah bahasana beda. Ieu mah khusus jadi untuk Jumat gitu. Makanya untuk Jumat itu tidak langsung seperti waktu di luar Jumatan. Hari waktu di luar Jumatan mah zuhur langsung. Itu kan ketika di waktu asar sama langsung tanpa ada jeda. Tapi Jumatan mah karena nanti istilahnya bukan jamaah gitu. Jadi diselang heula ku kunaon ku wirid gitu. Wirid heula gitu. Tapi bisa eta asar teh di waktu zuhur. Tapi istilahnya saya rada beda gitu. Jadi ketika sholat zuhur, makanya untuk sholat zuhur itu di naon namina teh untuk sholat Jumat mah wirid heula kemudian baru melaksanakan qosor atau apa namanya asar gitu. Dan di qosor diringkas 2 rakaat. Nah, kalau mengambil kalau mengambil jamak qosor itu untuk safar tidak ada rawatib. Awas. Itu teu aya rawatib. Upaya bade rawatib berarti teu qosor terjadi sama qosorna. Datang. Itu jadi untuk musafir ketika mengambil jamak qosor itu tidak ada rawatib taya. Taya salat sunah gitu. Qabla zuhur taya, ba'da zuhur taya. Beda kalau subuh. Nah, subuh mah istimewa. Karena punya keistimewaan, qabla subuh tetap ada meskipun ibu dalam keadaan safar Bapak. Gitu. Tidak boleh ditinggalkan. Tapi untuk qabla zuhur, ba'da zuhur ketika mengambil jamak qosor itu tidak ada. Jadi toswirin ya toswe gitu. Kayak betul jauh sholat di 2 rakaat gitu kan. Untuk sholat sunnah ente cegah gitu. Karena tidak ada. Begitupun maghrib dan isya. Daya ba'da gitu. Tidak ada rawatibnya. Seperti itu. Nah itu. Nah coba kita lihat hadisnya terakhir ya. Hadis riwayat Muslim, Abu Daud, Syarah An-Nasai. Dari Ja'far Muhammad dari bapaknya. Ana Nabiya sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam adzuhra wal asra. Salat zuhur dan asar bi adzanin wahidin bi Arafah. Di Arafah dengan 1 adzan dan 2 iqamah. Walam yusabbih bainahuma dan beliau tidak sholat sunnah di antara keduanya. Teu aya sholat sunnahna. Wa iqamataini dan beliau pun sholat. Wa sholal maghriba wal isya'a bijam'in bi adzanin wahidin. Dengan menjama dengan 1 adzan dan 2 iqamah. Wa iqamataini walam yusabbih bainahuma dan beliau tidak sholat sunnah di antara keduanya. Tuh jantan teu aya. Gitu. Tadi dalilna. Nyata upami anak jamak qosor tos rawatibna tanya. Begitu. Tapi subuh mah tetap qabla subuh karena punya keistimewaan yang khusus. Kalau qabla subuh lebar dari kami dikantunkeun gitu. Kebaikan oge atuh seluas langit dan bumi beserta isinya eta teh qabla subuhna sunat. Jadi dimasuk. Subuh teh jadi we. Tapi malam. Nah, atanapi kieu di bumi we atuh qabla subuhna. Karena di masjid. Upami urang atos katinggal memang lami telat. Nah, jangan berharap ditunggu oleh orang lain dan urang mantosan we lami di masjid. Urang nu kedang ngantos itu kan. Itu urang nu kedang ngantos. Galingit nungguan lami. Itu kan, kita ke 15 menit can araya wae gitu kan. Seperti itu. Jantan upami lami teh mah nya waktunya komat saja. Jantan di bumi we urang.
Itu silakan. Jadi jangan sampai sholat sunnah sadayana di masjid, cana ka bumi. Gitu. Sholat sunnah mah sebagian, karena lebih utama di rumah, dan rumah pun mau dipakai untuk ibadah gitu. Kemudian wajib mah di masjid untuk laki-laki. Nah sholat sunnahna bakal kabul gitu. Ya, karena pada isya, pada maghrib gitu kan, tuh di rumah, di masjid gitu, pada di cana di bumi. Di rumah tegek gitu, tuh sholat teh. Mohon. Itu namanya pada di canaknya sholat di rumah. Karena sholat sunnah mah lebih baik di rumah. Nah itulah demikian berkaitan dengan seputar menjamak sholat. Jantan tos teriut deui ayeuna mah. Teu pusing deui berkaitan dengan menjamak sholat gitu. Orang teh sok-sok ngadamu jamak teh gitu kan. Kumaha carana teh? Aya mah pabelitkeun gitu. Tah ayeuna mah kan pami tedamang mah teu aya kosor kan. Ya kali ini jamak takdim. Nah, kumaha ya, di bumi mah teu aya jamak takdim. Jamak takhir. Nah, kumaha pami misal keadaan dirawat. Sakit kan, tapi sanes ieu kan sanes sapar kan. Imut ditira atau di rumah sakit. Di ieu mah kan Cileunyi mah AMC mah 6 kilo pirang. Nah, misalnya di bawah gitu. Nah, biasa menuju tedamang gitu kosong oke gitu. Ya, ketika sudah melebihi atau batas minimal jaraknya tertempuhi mah kategorinya sapa. Atau apalagi kondisi sakit gitu, tos mah sakit kategori sapa, wah kada dicana eta mah kosong gitu. Untuk meringankan. Di bumi mah teu tiasa. Di bumi mah teu tiasa. Pada clear. Meskipun clear pada pimawateun oge gitu kan, tetap harus tam gitu. Ketika di rumah itu tam. Karena tidak ada rukhsah, Bu. Tidak ada rukhsah kosor gitu. Untuk di rumah mah jadi tamwe sempurna, dan itu sesuai dengan kondisi sakitnya. Kalau tidak bisa berdiri ya tinggal duduk. Kalau tidak bisa duduk ya berbaring. Kalau tidak bisa berbaring ya sholatan. Berbaring itu biasa gitu. Wah, itu ya. Nah, kan kondisi sakit ketika di rumah, statusnya kita mukim. Gitu. Maka sholatnya tetap tam. Nah, mina oge nuju rieu teu kiat anu keur duhur mah gitu kan. Urang teh nyeri gitu tah. Teu naon kesempet-sempet acan sholat, tidak apa-apa. Nanti ditakhirkeun gitu. Mangga, tapi tam gitu. Dan ketika sholat sendiri kan itu sholat sendiri, entah berjamaah sesuai dengan urutan waktu. Duhur heula, asar. Gitu. Nuju sakit mah. Hari jamaah takdim makan tadi teh aya contohnya teh. Jamaah takdim ketika di rumah sendiri. Karena pun jamaah takhir di rumah sendiri itu mungkin bisa ada ketika ada guru sebab. Nah, enak pami dirawat ya tadi lihat ke ujung berung misal. Nah, ujung berung kan sudah lebih dari 6 kilo. Sudah kategori sapar itu mah sok gitu, apalagi nuju sakit gitu. Itu AMC genep kilo teh, kilo. Tinggal mapel lah itu. Kilo. Lagi kondisi sakit siga gitu. Sapar, sor, ambil keringanan dari Allah untuk tidak menyulitkan. Ini gampang gitu. Nah, itu mungkin mudah-mudahan bisa menjadi manfaat untuk kita dan tambahan ilmu untuk mengingat kembali, memurojaah kembali apa yang sudah kita ketahui, sehingga ketika kita nanti dalam pengamalannya itu tidak menjadi keraguan lagi, karena sudah kita dapatkan ilmunya dan kita sudah mendasari apa yang akan kita amalkan itu sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Itu saja. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.